Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Kebetulan saya dapetin kartu grafis ini unit aja. Jadi saya dapetin kartu grafis ini dari brand Nvidia, yaitu GeForce GTX 1050 Ti single fan dari Palit ya. Palit Digital Alliance ya. GTX 1050 Ti 4GB GDDR5. Oke, kita lihat nih unitnya seperti ini. Jadi ini single fan. Tempo hari saya sempat tes yang dual fan dari brand Palit juga, tapi seri 1060 yaitu bodi spek lebih tinggi sedikit di atasnya. Dan kali ini saya tes seri GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 single fan ya. Untuk kartu grafisnya berwarna hitam ya, overall berwarna hitam. Single fan, heatsink berwarna putih ya, semi chrome dan masih sangat kinis-kinis juga. Kemudian PCI Express-nya 3.0 ya, masih Gen 3 tentunya. Yang saat ini juga memang masih banyak beredar di pasaran, belum semuanya Gen 4, support Gen 4. Kemudian di bagian atas di sini tanpa pin port tambahan, jadi sangat hemat daya. Dengan ukuran yang sangat compact, heatsinknya berbentuk sirip lingkaran ya. Kemudian udah quality komponen, dan ini bagian exhaust-nya seperti ini. Seperti ada saluran untuk pembuangan udaranya ya, mantap jiwa. Kemudian di bagian display di sini ada 3 buah display, 1 buah display port, 1 buah DMI port, dan 1 buah DVI port, dan juga masih bening ya. Oke, kita akan lihat di plat bagian belakang yang utama di sini. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya untuk kartu grafis ini. Serinya yaitu GTX 1050 Ti Storm X 4GB GDDR5 128 bit ya. Support bisa Express 3.0 16 kali, mantap jiwa. Dan ini juga plat fibernya masih bening ya. Oke, kita akan langsung tes kartu grafisnya. Kita akan langsung menuju ke PC yuk guys. Jadi ini belum aku tes sama sekali. Jadi dari unboxing langsung aku tes ya. Oke, kita akan pasang dulu ke PC nya seperti ini. Kita cari port dudukan yang tepat ya di sini ya untuk PCI Express dari motherboardnya. Oke, jadi ini sangat compact dan ringan. Kita kunci aja pakai satu helai baut ya. Satu helai baut udah pasti kencang, kemudian kita pasang. Ini saya pakai display port nih guys. Kita tes pakai display port dulu, kemudian kita turn on powernya. Oke, jadi saya supply dengan power supply Kohler CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Kita nyalakan PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap, berputar dengan kinis-kinis ya. Suara kipasnya senyap pastinya. Kita menuju ke display guys. Kita tunggu terlebih dahulu untuk display. Ini saya menggunakan display port ya. Oke, display port ya. Ambil untuk TDP di 110 watt 107 ya, range segitu ya. Untuk GTX 1050 Ti non pin power dan menggunakan single monitor. Oke, kita naikin dulu displaynya. Sorry guys, terlalu tinggi. Oke, jadi ini saya tes per 7 Februari jam 11.32 dan resolusi layar udah full HD ya. Kita langsung masuk ke sistem aja. Kita akan cross check di sini untuk kartu grafis ini. Oh ya, kita lihat dulu untuk on screen displaynya. Di sini berjalan di 165 Hz ya, di preset 1080p, dan kartu grafis di 33 derajat Celcius ya. Oke, kita buka software pendukungnya. Ini MSI Afterburner udah terdetek, kemudian hardware info posisi di 32 derajat Celcius, 33 derajat Celcius. Kita full load dulu, full screen bukan full load ya guys. Kemudian kita buka untuk Steam 3D Mark dan GPU Z ya. Oke, kita taruh di pojok sini, kita look up dan kita komparasi dengan touch bar GPU Z.
Ya, jadi untuk serinya spesifikasinya adalah Palit GTX 1050 Ti Storm X ya. Sorry ini kalau agak miring kameranya. Storm X ya, Palit Storm X GTX 1050 Ti. Kemudian dia sudah menggunakan teknologi 14 nm dari arsitektur Pascal. Kemudian untuk kartu grafisnya ini dibekali dengan render texture mapping 32/48 dengan shadernya 768 core, DirectX supportnya 16x2 3.0 ya, dan DirectX supportnya di 12_1, interface-nya maksudnya 16x 3.0. Kemudian GDDR5 Micron 4GB 128 bit, bandwidth-nya 112 GB per second ya. Dia masuk kategori seri 1050 Ti yang kenceng ya. Kemudian driver sudah terdetek 528.24 WHGL ya. Windows Hardware Quality Labs. Kemudian untuk base clock, boost clock, memory clock cocok ya. Dia memiliki boost clock 1392 ya. Kemarin ada yang nanyain PISIC itu apa sih? PISIC itu saat kita tes, oh bukan PISIC ya. Kenapa sih kartu ada yang pakai pin power dan enggak, tapi performanya bedanya di mana? Ternyata bedanya kebanyakan di boost clocknya ini. Kartu ini dual slot, panjangnya 16,6 cm, TDP 75W, UGS power supply 250W, HDMI-nya 2.0, ini DisplayPort-nya 1.4A. Ini aku pakai DisplayPort ya guys ya, tanpa pin power tambahan, jadi ngirit daya. Oke, kita tes langsung bagaimana kondisi kesehatan kartu grafis ini pakai Firestrike di preset 1080 ya. Ini sambil aku record di layar ya, jadi tentunya akan ada resource memori dari kartu grafis itu sendiri yang termakan untuk proses recording ya. Mungkin akan ada sedikit penurunan FPS di 2 fps untuk toleransi dalam melakukan recording, tapi buat aku sih nggak masalah ya guys ya. Yang penting kita bisa menyajikan tampilan yang terlihat jelas. Bisa dilihat di sini TDP dari kartu grafisnya di 36W ya. Untuk seri 1050 Ti itu range 3536 seperti itu. Oke, Firestrike grafik tes 1 kita cek gidot guys. Firestrike grafik tes 1 ini di preset 1080p. Kita lihat bagaimana si Palit nih performanya. Oke, mantul jiwa. Kita lihat untuk on screen display ya. On screen display di 44 derajat Celcius, kalem ya, dan berjalan di 33 fps, mantap. TDP kita lihat full load di 68 watt, temperatur 47 derajat Celcius, jadi menggigil guys, dingin guys. Kipas muter cuma 30% aja untuk mengakomodir Firestrike dan tembus hampir 1000 frame ya, 1000 frame lah, 900 sekian. Tembus 1000 frame, masih masuk kategori 1050 Ti ya, karena untuk seri Palit ini ya. Oke, langsung meluncur ke grafik tes 2. Kita lihat di sini start di 47 derajat Celcius tadi, 42 ke 47, fluktuatif, cukup slow, artinya untuk peningkatan suhunya itu sangat-sangat pelan, artinya kartu grafis ini ya adem lah ya. 31 fps, suhu di 51 derajat Celcius dengan VRAM terpakai 1,3 GB dari 4 GB tertanam, dan memori clocknya di 3,5 MHz dengan core clocknya di 1,6 MHz ya. Untuk seri Palit Storm X ya, Palit Storm X GTX 1050 Ti. Jadi ini bisa untuk seri ITX ya tentunya ya. Kalau ATX pasti bisa, karena saya pakai MOBA ATX dan ini saya tes MOBA ATX. Lanjut ke Firestrike basic test. Di sini kemarin ada yang nanya nih, basic test ini apaan sih? Basic test itu ternyata untuk melakukan tes secara keseluruhan ya dari CPU ya. Jadi yang tertanam dalam CPU, baik itu prosesor, RAM, MOBU, bahkan kartu grafis itu sendiri dikolaborasikan sehingga bisa achieve seperti ini 70 fps ya. Basic test seperti itu. Lanjut ke combine test terakhir. Seri 1050 Ti itu bisa dapat 14 fps ya. Kita buktikan kita tes di seri Palit ini di antara 13-14 fps lah. Kita cek di shot guys. 26, 12 fps, 11 fps, 12, 13 masih 13 ya, achieve 13 ya untuk seri ini. 13 fps ya untuk yang seri OC,
brand-brand Asus mungkin ya chip 14 fps terpaut 1 fps wajar, tapi ini dalam tanda petik ya guys, saya sambil record seperti itu, saya record dengan CPU ini sendiri. Kita lihat resultnya. Graphics score-nya di 7000-an, Firestore score 6600-an, dimana average score 7000-an dalam kondisi sambil recording ya. Combine score di 2500-an untuk GTA 5 1080p Ultra, settingan Ultra tuh achieve 145 fps. Oke, untuk kartu grafis ini dia stabil berjalan di 1750-an MHz dengan GPU clocknya di 1650-an atau 1660-an, tembus gitu ya guys ya untuk GPU clocknya. Tes pertama achieve di angka 48 derajat Celcius di 37,86 fps, dan tes terakhir achieve 54,5 derajat Celcius di 32,94 fps ya. Untuk combine score sendiri terakhir dia bisa dapat 11,8 fps di 52,2 derajat Celcius. Jadi overall kartu grafis ini berperforma bagus ya. Kesimpulannya, jadi kartu grafis ini dengan GPU clock khas GTX 1050 Ti dia memiliki performa yang adem, maksimalnya 54,6 derajat Celcius. TDP juga sangat kecil di 69 watt, dimana dia tanpa pin power tambahan. Untuk kipas sendiri berputar minimal 30%, current idle-nya di 31%, dan full load-nya hanya 35%. Jadi hanya ada gap 4% saja untuk mengakomodir proses pendinginan dari kartu grafis ini ya, untuk meminimalisir thermal design powernya. Jadi overall performanya mantap. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya guys. Jangan lupa subscribe, bantu menuju 1000 subscribers. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.